Ahmad Dhani diperiksa polisi. Ya, musisi yang gagal menjadi wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat ini Selasa kemarin kembali dipanggil pihak kepolisian, tepatnya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan atas Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian atau tepatnya cuitan yang sangat sarkastis, sangat kasar kepada para pendukung pasangan Ahok Jarot di Pilkada DKI Jakarta silam. Adapun pelapornya bernama Jack Lapian. Didampingi tim kuasa hukumnya, Ahmad Dhani terlihat tenang ketika tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan kali ini sudah untuk kedua kalinya. Ya saya sih nggak ada yang menyiapkan ya. Buat saya sih ini polisi itu sebenarnya gara-gara para pembela penista agama ini polisi jadi sibuk gitu kan. Semua rata-rata kan yang dijadikan tersangka kan adalah musuh-musuh penista agama kan. Yang kita tahu semua sudah dijadikan tersangka musuh-musuh penista agama. Jadi dalam logika sederhana, kalau kita tidak boleh menyebarkan kebencian kepada para pembela penista agama, berarti kita juga tidak boleh menyebarkan kebencian kepada para pembela pengedar narkoba. Itu juga nggak boleh berarti. Para pendukung koruptor misalnya. Para pendukung koruptor kita nggak boleh menyebarkan kebencian. Jadi di sini menurut saya hari ini saya datang untuk menegaskan bahwa ya memang saya ini adalah penyeru kebencian kepada pembela penista agama. Karena pembela penista agama itu adalah perbuatan yang keji. Di tweet Mas Dhani itu tidak ada menyebut satu nama siapapun. Artinya kalau statement kemarin yang beredar itu ada unsur pidana, justru kami membantah adanya unsur pidana tersebut. Karena yang dimaksud golongan di pasal 28 itu kan ada namanya antar golongan. Nah, antar golongan itu golongan siapa gitu. Sementara di tweet itu Mas Dhani tidak menyebutkan satu nama terkait siapapun gitu loh. Cuma menyebutkan penista agama. Golongan pendukung penista agama ini kan artinya jamak. Siapa penista agama di sini kan banyak. Nah, jadi itu yang perlu kami luruskan juga bahwasanya kalau merujuk dari laporan LP seseorang itu tidak masuk ke unsur pidana tersebut. Sekedar mengingatkan, pada bulan Maret 2017 silam, Ahmad Dhani membuat cuitan sangat sarkastik menyerang para relawan dan pendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Ahmad Dhani memang tak menyebut nama dalam cuitan itu. Namun masyarakat juga tidak bodoh siapa yang ia maksud. Apalagi cuitan tersebut didahului pula dengan rentetan panjang cuitan panas sebelum-sebelumnya. Ahmad Dhani memang cerdik untuk urusan main kata-kata agar bisa lepas dari jerat hukum. Sama seperti ketika ia diadukan telah menghina simbol negara, menghina Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Pesan yang ia mau tersampaikan, suara hatinya keluar begitu gamblang dan begitu keras. Namun disiasati sedemikian rupa hingga tidak salah secara hukum. Terbukti sampai saat ini penanganan kasus tersebut menjadi tidak jelas. Ada yang menilai pasal 207 KUHP yang digunakan polisi untuk menjerat Dhani sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Namun yang menarik, sosok yang melakukan judicial review atas pasal ini ternyata Egy Sujana dan Pandapotan Lubis. Akankah kali ini Ahmad Dhani kembali bisa berkelit dan lepas dari jerat hukum? Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pastilah gagal juga. Ahmad Dhani tetap manusia biasa. Adalah bukan mustahil ia akan terperosok. Menjadi tersangka, diadili dan hidup di balik terali besi. Saya sih udah untuk yang dimaksud dalam pasal 207 saya udah jadi tersangka. Yang kasus ini saya belum jadi tersangka. Dan yang saya herankan adalah para pembela penista agama ini rupanya sudah menjadi sebuah kaum. Jadi sehingga kita tidak boleh lagi menyebarkan kebencian kepada para pembela penista agama. Sekitar 5 jam Ahmad Dhani menjalani pemeriksaan dan baru pada Selasa petang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, ia keluar dari ruang pemeriksaan penyidik. Menurut kuasa hukumnya, Ahmad Dhani dicecar dengan 22 pertanyaan di pemeriksaan hari itu. Jadi tadi ditanyakan juga kontennya, artinya filosofi dasarnya apa sih? Kenapa itu harus ada? Ya intinya semua kita pun harusnya sepakat. Siapapun para penista agama, termasuk para pendukung penista agama, siapapun itu
dan para pendukung pelanggaran hukum yang lainnya, ya memang harus ada harus ada hukuman, sanksi sosial terhadap itu. Wajar-wajar saja. Saya rasa menempatkan ujaran kebencian pada tweet saya itu agak salah ya, karena saya benci kepada penista agama dan pendukungnya. Jadi saya benci kepada pelaku penista agama dan juga pendukungnya. Seperti halnya saya benci terhadap pelaku pemerkosa atau pelecehan terhadap anak kecil. Saya benci. Jadi saya berhak untuk mengutarakan kebencian saya kepada hal-hal yang melanggar undang-undang atau yang kita bisa sebut pelanggaran kejahatan lah. Agak berbeda dengan sebelum diperiksa, Ahmad Dhani kali ini mengaku cuitan kasar yang dipersoalkan ada 3. Dan menurutnya semua ditulis oleh admin. Hanya 1 yang ia perintahkan secara langsung untuk menuliskannya. Sementara 2 lainnya adalah inisiatif dari admin. Itu diketahui Dhani setelah di BAP pertama beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dhani memastikan ia takkan lari dari tanggung jawab dan tidak pula ia akan gentar dengan ancaman hukum. Pengetahuan Mas Dhani atau tidak sebelum dibuat itu sudah dijawab juga tidak sepengetahuan. Jadi setelah dicuitkan baru Mas Dhani tahu pun udah di sini Mas ya. BAP. Udah di BAP di sini baru dia tahu ada cuitan itu. Jadi misalnya kemarin waktu norma-norma hukum, cuman memang bukan saya yang nge-tweet, tapi menurut saya pribadi tidak melanggar hukum, makanya saya juga nggak memarahi admin saya atau menegur admin saya atau bahkan melarang, karena menurut saya itu tidak melanggar hukum. Saat ini tidak menggoyahkan saya sebagai orang yang ingin membasmi para pembela penista agama. Para pembela penista agama itu harus dibasmi dari muka bumi Indonesia. Gitu.